di sini ya kalian ya. Aku cari-cari mulai tadi. Ternyata kalian pacaran di sini. Aku nggak mau tahu, Len. Sekarang kamu mending pergi pulang dari tempat ini. Mas Romi, Jangan di tapi, sini. tapi aku bisa jelasin semuanya, Mas. Di luar sana tuh banyak orang-orang yang sayang sama kamu. Termasuk aku. Kita udah pacaran lama, Mas, dulunya. Mas Bagas. Mas, aku ngajak ketemu kita juga mau nanya tentang kejelasan hubungan kita, Mas. Ya, kamu tahu sendiri kan, kalau semisal kita udah pacaran lama tapi kedua orang tua aku masih belum merestui hubungan kita. Ya udah, sebelum kamu lanjut ngomong nih, aku ada bunga buat kamu. Nih bunganya, udah kamu ambil aja. Nih, bunganya aku ambil dari luar negeri. Kayaknya aku ngelihat bunga ini tadi di jalan deh. Tapi ya nggak apa-apa, walaupun kamu mencoba romantis, tapi udah keciduk duluan bunganya di mana sama aku, nggak apa-apa kok. Ya, tapi aku kan hargai usaha kamu. Tapi kan kalau masalah itu, masalah pemberian aku sama kamu, itu bukan masalah bunga itu didapat dari mana, tapi kan dari keikhlasan hati. Kamu ngomong soal keseriusan hubungan kita kan, tapi kamu kan tahu sendiri, orang tua kamu nggak merestuin hubungan kita. Jadi aku harus apa? Aku juga masih belum bisa memberikan yang terbaik buat kamu. Ya, aku mau kita harus berjuang bareng. Kalau misalkan ya kamu memang sayang sama aku seperti yang aku rasakan. Ya tapi kan selama ini kita udah berjuang, Mas, tapi tetap gak ada hasilnya kan. Aku nggak tahu lagi harus gimana, Mas. Ya gimana ya cara membuktikan kalau aku memang beneran serius dan orang tua kamu itu percaya. Ya, walaupun orang tua aku kerjanya cuma di rumah, tapi kamu tahu sendiri kan, kalau selama ini aku tiap mau keluar sama kamu tuh selalu diikutin sama kakak aku. Baru sekarang ini aku lolos dari dia. Terus mau kamu nih, aku harus apa buat membuktikan? Iya, tapi aku mikir satu solusi ini, Mas, dari tadi malam. Atau begini aja deh, gimana? Kalau misalkan aku langsung temuin aja sama orang tua kamu, jadi aku kan bisa langsung ngomong niat aku sama kamu ke depan gimana. Tapi aku takutnya orang tua aku tuh ngehina kamu, Mas. Aku nggak mau hal itu terjadi. Ya nggak apa-apa. Kan yang penting kamu mau nemenin aku. Gini, Mas. Gimana kalau kamu semisal transfer uang aja ke aku, Mas? Nanti aku bakal kasih tahu orang tua aku kalau emang kamu serius sama aku dan selama ini kamu memang ngebiayain aku, Mas, bukan cuma pacaran sama aku. Dari situ orang tua aku tuh percaya sama kamu, Mas. Ya, tapi kan kamu tahu sendiri. Aku masih begini. Aku ada sih uang, tapi cuma sedikit, sekitar 20 jutaan. Dan itu uang tabungan aku semua. Ya kalau kamu nggak keberatan sih, kamu seharusnya setuju, Mas, dengan pendapat aku. Tapi kalau kamu emang keberatan ya nggak apa-apa. Ya, gini deh. Ya udah, ini salah satu bukti kalau memang aku ini serius sama kamu. Dan kalau ini memang jalan terbaik, terus bisa membuat luluh hati orang tua kamu, ya oke lah, aku bakalan transfer. Jadi aku transfer sekarang nih. Ya udah deh, Mas. Ntar ya. Tapi kamu beneran nggak apa-apa kan, Mas? Kalau kamu keberatan sih, gimana kalau kita berdua kabur aja, Mas? Kamu ngajakin aku kabur? Ya urusan orang tua aku belakangan aja. Nah, ini nomor rekeningnya kamu tulis. Ini aku kasih buat kamu semua. Tapi yang terpenting kita nikah. Ya udah deh, Mas. Ini, Mas. Makasih ya. Ya udah, bagus. Loh, kamu ngapain di sini? Gita, ngapain Git? Gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik. Oh, Ini istri kamu? calon istri aku. Oh, calon istri kamu. Lagi aku bakalan menikah. Tunggu,
Jangan lupa undangannya. Ya, pasti kamu masih tetap sama Angel itu. Iya. Wah, ya udah selamat ya. Aku dengar-dengar katanya kamu udah punya anak. Iya, baru punya anak, masih umur 4 bulan. Oh, masih umur 4 bulan ya. Ya, udah kalau begitu. Soalnya aku harus temenin calon istri aku lagi romantis. Kamu lewat. Ya udah, biar aku nggak ganggu, mending aku pergi aja. Oke, tunggu bentar. Nomor kamu ada di aku, nanti kita janjian. Telepon. Oke. Oke. Yaudah, aku balik dulu ya. Maaf, soalnya tadi ada temen, ketemu sama temen. Jadi kan tabunganku juga udah habis semua buat kamu. Jadi aku ikhlaskan itu semua buat kamu, asal yang kamu omongin itu bakalan jadi kenyataan karena Yes. itu kan impian aku. Aku makasih banyak sama kamu dan aku juga bersyukur banget Mas dapet pacar kayak kamu. Kamu mau mengusahakan segalanya buat aku. Hai. Dari tadi aku cariin lo Mas, ternyata kamu dari sana. Iya, barusan masih beli-beli. Ya ampun, ya udahlah kalau gitu sebenarnya kita tuh mau ngobrolin soal kerja sama ini juga enaknya sebenarnya di cafe atau resto gitu. Cuman karena kamu bilang tadi kamu masih ada kepentingan, jadi ya udahlah kita ngobrol di sini aja. Tapi untuk pertemuan nanti, aku harap semoga kamu bisa atur jadwal kamu sendiri, Mas. Karena kan nanti kerja sama ini kita buat biar bantu perusahaan kamu juga. Oh iya, Sin. Soalnya kalau perusahaan aku nggak dibantu dalam jangka waktu dekat bisa bangkrut sih. Justru itu, ya karena kita udah berkawan lama nih. Jadi aku dengar kabar kalau kamu lagi mengalami kesusahan. Ya, aku pasti bantu kok Mas, kamu tenang aja. Oh iya, Sin. Kalau semisal aku nggak kenal sama kamu, mungkin perusahaan aku udah bangkrut udah lama, Sin. Ya, Jadi nggak ada teman-teman aku yang bisa bantu aku selain kamu. ya udahlah Mas, kamu santai aja Mas. Lagian juga, ya soal ini tuh kecil, masalah kecil buat aku. Yang terpenting sekarang kamu harus fokus sama kerjaan kamu, soal urusan kerja sama ini. Biar nanti kita minggu depan obrolin lagi, kita adain meeting gimana? Di tempat kamu aja. Nggak apa, aku bakalan ya buat makanan juga. Soalnya kan ini kan meeting penting, Sin. Kalau habis meeting pasti kita lapar semua. Oh ya, Sin, aku barusan ketemu sama Bagas. Bagas yang mana? Bagas, teman kita waktu sekolah. Kamu kan suka banget sama dia dulu. Mas Gita ketemu di mana? Di sini. Iya, di tengah barusan. Wah, emang kabar dia gimana sekarang? Ya, kalau aku lihat, ya dia baik sih. Tapi dia sama calon istrinya. Dia udah punya pacar sekarang. Oh gitu ya. Ya udah deh, syukur kalau gitu. Mungkin dia emang sekarang udah bahagia kali ya. Jadi ya meskipun tadi Mas Gita bilang kalau aku suka banget sama dia, itu kan juga masa lalu. Terus sekarang juga aku mungkin bisa cari orang yang sayang juga sama aku ya kan? Ya, siapa tahu kamu masih tetap suka sama dia. Enggak lah, lagian juga aku denger kata Mas Gita udah sama perempuan kan? Iya, barusan dia sama calon istrinya katanya. Ya udah kalau gitu nggak usah bahas deh. Kayaknya nggak enak deh kalau kita bahas di situ. Ya udah, aku minta maaf, Sin. Aku nggak bermaksud untuk mengingatkan ya masa lalu kamu. Ya udahlah, santai aja Mas. Kita mau coba cari tempat aja gimana? Kita Bentar dulu, Sin. Aku ini ada acara sebentar. Kamu tunggu di sini nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa sih. Cuman nggak apa-apa ini. Mas kita mau ditemenin nggak? Nggak usah, biar aku sendiri aja. Oke. Kamu nanti nunggu di mana, tinggal telepon aku. Oke, ya udah kalau gitu aku tunggu di depan sana aja. Ya udah, duluan ya. Oke. Tapi aku jadi kepikiran deh omongan dari Mas kita tadi. Apa iya benar Mas Bagas sekarang udah ada perempuan baru? Tapi Mas kita tunjuk kalau Mas Bagas ada di sebelah sana. Coba cari aja deh. Siapa tahu juga ketemu.
Pokoknya aku nggak mau tahu Mas. Kita harus kabur sekarang Mas. Untung orang tua aku nggak tahu kalau aku sedang keluar. Kamu ngajakin kabur terus. Ya, mau gimana lagi Mas? Aku disayang sama kamu, tapi aku nggak bisa ngelawan restu dari orang tua aku. Gimana ya? Udah lah Mas, ayo Mas, sekarang kita pergi Mas. Aku bukan nggak mau, tapi di sini ya kalian ya. Aku cari-cari mulai tadi. Ternyata kalian pacaran di sini. Aku nggak mau tahu Len. Sekarang kamu mending pergi pulang dari tempat ini. Mas Rami, Jangan di sini. tapi aku bisa jelasin semuanya Mas. Ini Nggak semua ada. Nggak ada penjelasan dari kamu ya. Mas. Aku udah bilang sama kamu kalau aku itu tidak setuju kalau kamu pacaran sama dia. Iya, Pulang. tapi kamu nggak bisa nyalahin. Kamu pulang. Pulang. Mas. Pulang. Pulang. Bandel banget. Aku udah ngomong sama kamu, jangan pernah kamu deketin adik aku. Karena keluarga aku itu adalah keluarga orang kaya. Kalau kamu nggak bisa diomongin lewat omongan, aku bahkan beri kamu pelajaran. Sakit kan? Sama kayak aku ketika kamu ngedeketin adik aku itu. Kenapa jadi kekerasan begini sih? Mas, saya udah mau buktikan ke adik kamu. Saya juga udah nurutin semua permintaan dia. Bahkan dia ngajakin kabur buat nikah. Saya gak setuju. Saya masih kurang menghargai gimana keluarga kalian. Bukti apa? Bukti kamu itu kosong sampai sekarang ya. Kamu itu nggak ada meningkat. Gini ya, aku kasih tahu ya Mas. Saya menghargai aja. Mas ini sebagai calon kakak ipar saya. Saya memang mungkin karir saya masih belum meningkat atau harta kekayaan saya masih belum meningkat. Tapi dengan keadaan saya sekarang dan sikap saya sama Leli itu sudah cukup membuktikan kalau saya memang serius sama dia. Serius aja itu nggak cukup ya. Mau makan apa adik aku itu? Hah? Mau makan cinta doang? Nggak bakalan kenyang. Apalagi kamu ngajak dia. Kalau sampai kamu berani kabur sama adik aku bakalan kasih pelajaran lebih buat kamu. Hah? Nih buat kamu. Makanya jangan pernah macam-macam sama keluarga aku, ya. Kalau kamu nggak mau sengsara seperti itu. Mana ya? Kayaknya nggak ada deh. Mas Bagas? Kenapa Mas Bagas dipukulin kayak gitu sama orang? Dengar, itu peringatan terakhir buat kamu. Dengar kamu. Hah? Berani. Mas, hai, duduk. Kamu kenapa biarin orang itu pergi? Dia habis mukulin kamu kan? Iya Sin, ada masalah barusan, jadi aku sempat dipukulin. Terus kenapa kamu biarin orang itu pergi, Mas? Kamu nggak lapor polisi? Kamu digebukin kayak gini di tempat umum loh. Ya, aku nggak mau perpanjang masalah aja. Udah cukup aku ada masalah hati sekarang. Tapi kalau kamu ada acara, kamu lanjut aja, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok. Kenapa kamu malah nyuruh aku pergi? Aku sebenarnya datang ke sini tuh emang sengaja buat cari kamu. Karena tadi aku sempat dengar dari Mas Gita kalau kamu ada di sini. Coba aku lihat. Itu luka. Mending sekarang kita obatin luka kamu dulu yuk. Kita kok perhatian banget ya sama aku dari dulu. Mas, Aku kasih Leli aja. yuk ikut aku yuk. Emang mau pergi kemana sih? Yuk kita obatin luka kamu. Habis itu kita cari orang yang tadi udah mukulin kamu. Udah, aku nggak mau cariin orang itu. Kita gak usah perpanjang masalah lagi. Udah, aku nggak mau hubungan sama dia lagi. Tapi kalau boleh tahu, kamu ada masalah apa sama orang tadi? Kenapa dia sampai mukulin kamu? Dia kakak dari calon istri aku, tapi dia dan keluarga juga gak merestui. Dan kayaknya aku memang ditakdirkan bukan bareng sama dia deh. Ya mungkin untuk sekarang aku masih belum ikhlas. Tapi kan aku juga gak bisa dihina terus-terusan sama keluarganya sih. Sedangkan aku masih belum jadi orang yang sukses. Ya semoga aja ke depan aku bisa lebih ikhlas. Aku bisa lebih fokus pada karir aku dan aku bisa membuka hati pada orang-orang yang memang dari hati juga sayang sama aku. Iya, mungkin kamu nggak pernah ngerasa ya kalau di luar sana tuh banyak orang-orang yang sayang sama kamu.
Tapi termasuk aku. kamu masih tetap perasaannya sama kayak dulu. Soal itu nggak perlu kamu tanyain, Mas. Aku dengar informasi kalau kamu lagi di sini bareng sama calon istri kamu. Sebenarnya aku nggak terima. Karena selama ini aku udah selalu nunjukin semua perasaan aku sama kamu, cuman aku nggak tahu kenapa kamu nggak pernah cinta sama aku. Ya mungkin karena aku masih sayang sama Leli. Tapi ya udahlah. Mungkin aku juga nggak sadar kalau aku untuk mendapatkan Leli harus memberikan dia uang dan lain sebagainya sebagai bukti sama keluarga dia kalau aku bersungguh-sungguh bareng sama dia. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi? Apa mending sekarang kita pergi aja. Dan aku mau ngajakin kamu ke depan, kamu juga bantu aku biar semangat buat fokus sama karir aku. Kalau kejadiannya begini terus, ini bukan malah fokus kerjaan, tapi malah terfokus sama masalah yang masih belum pasti orangnya bisa aku dapetin sih. Aku nggak tahu, Mas, Lele itu melakukan hal apa sama kamu sampai kamu cinta mati sama dia. Dan kamu juga nggak pernah ngelihat perjuangan aku selama ini. Tapi aku berharap kalau memang aku sama kamu ada jodoh, aku berharap semoga ke depan kita bisa bareng-bareng. Kalau gitu mungkin aku mau ajak kamu buat berobat dulu. Ya udah, yuk. Suami ini kemana sih? Cuma disuruh beli makan aja, dia sampai kayak orang yang jalan dari Jakarta ke Surabaya. Aku heran banget sama orang itu. Dari tadi telepon juga nggak diangkat. Mana di sini slow banget lagi. Tuh kan, dia itu kayak seleb, tau nggak? Kayaknya kehidupan aku yang sekarang setelah aku menikah sama Mas Romi itu jauh banget kayak aku masih pacaran sama mantan aku. Aku lebih bahagia dulu daripada sekarang. Sekarang aku masih makin tersiksa sama Mas Romi. Ya walaupun status aku udah jadi istri dia, tapi kayaknya aku udah bosen banget sama dia tuh. Tiap hari lihat muka dia yang gak karu-karuan itu. Ya meskipun sekarang aku udah jadi istri dia, tapi kayaknya aku udah bosen tuh sama dia. Yang tiap hari aku ngelihat muka dia yang ya udah pasaran tuh. Kayaknya aku nyesel banget nikah sama dia sekarang. Ini dia nih. Maaf sayang, makanannya yang kamu mau itu nggak jual. Kamu ini gimana sih, Mas? Kamu tuh nggak becus banget ya jadi suami aku. Loh? Udah tahu aku kepengen makanan itu dari lusa, tapi sampai sekarang kamu masih belum bisa beliin makanan itu buat aku. Kok kamu malah nyalain aku? Seharusnya yang kamu salahin itu yang penjual itu. Kenapa sekarang nggak buka? Heh, Mas, kamu tahu nggak? Aku ini nikah sama kamu itu bukannya bahagia, malah aku nyesel. Kamu nggak ingat ya? Aku itu dari dulu rela-relain buat ngehasut mantan aku supaya dia transfer uang ke aku itu demi kamu, Mas. Kamu kenapa ngungkit masa lalu itu? Ya aku bodo amat. Biar kamu sadar tuh kalau kamu tuh nggak berguna. Kamu itu harus ingat. Dulu waktu aku ngehajar mantan kamu itu, supaya apa? Supaya kamu bisa mendapatkan uang itu kan? Itu semua rencana kamu kan, Lel? Iya, emang itu rencana aku, Mas. Tapi itu semua demi kamu. Dan kalau aku bisa balik ke masa lalu, aku nggak akan mau nikah sama kamu. Demi aku? Buat apa coba? Uang itu semuanya untuk kamu, bukan untuk aku. Kamu lupa ya? Kamu dulu pacaran sama aku, kamu nggak pernah nyisain uang buat aku. Kamu cuma modal cinta, modal omongan. Sedangkan mantan aku, dia effort, Mas. Dia ngasih uang ke aku walaupun kerjanya masih belum mapan. Ya kalau kamu semisal mikir kayak gitu, kenapa kamu nggak nikah sama mantan kamu itu aja? Kenapa harus sama aku sekarang? Ya kalau aku tahu hidup aku yang sekarang itu sengsara sama kamu, Mas. Ya mungkin aku dulu bakal bahagia sama mantan aku. Aku bakal lebih milih dia. Mas. Maaf. Sorry. Oh, kamu udah berani ya sama aku? Aku bisa laporin kamu loh. Tapi kamu udah keterlaluan, Lel. Aku itu selama ini sudah nurutin apa mau kamu, Lel. Aku nggak nyangka aja sih, Mas. Orang yang dulu katanya cinta banget sama aku, sekarang malah berani main tangan.
Ya, Padahal kalau dulu aku milih nikah sama mantan aku, mungkin sampai sekarang sifatnya nggak bakalan berubah. Dia masih halus-halus aja sama aku. tapi di sini aku itu suami kamu, seharusnya kamu itu lebih menghargain aku, bukan malah lebih menghargain keegoisan kamu itu. Justru kamu suami aku minta apapun kamu turutin dong. Jangan malah kayak gini. Ya, terus selama ini kamu minta apa, nggak pernah aku turutin gitu. Kayaknya kamu itu pantas dicap sebagai suami yang nggak berguna. Kamu tuh cuma beban buat aku, Mas. Kalau semisal aku tahu ke belakangnya kamu bakalan kayak gini, aku itu gak bakalan nikahin kamu, Lel. Dan kalau semisal aku tahu kalau kamu akhir-akhir ini malah suka main tangan, aku juga gak bakalan mau nikah sama kamu. Iya, aku lepas kontrol aja karena omongan kamu itu sakit banget ya aku. Ya, mungkin karena lingkungan kamu yang memang dididik dengan keras, Mas. Sampai-sampai lah kamu lupa kalau aku ini istri kamu. Sampai-sampai kamu tadi berani angkat tangan kamu dan kamu memukul aku. Mas, asal kamu tahu ya, ayah aku sendiri aja nggak pernah Mas berani mukul aku, Mas. Karena ayah kamu itu gak pernah ngedidik kamu untuk menjadi orang yang lebih benar. Lo jangan sembarangan ya kalau ngomong. Sekali lagi kamu nampar aku bakalan tinggalin kamu. Aduh, iya Mas, aku minta maaf sama kamu, Mas. Aku nggak sengaja, Mas. Ya udah deh, gak apa-apa. Sekarang keadaan kamu itu lagi emosi. Cuman gara-gara makanan doang kok kamu sampai segininya. Ya kamu tahu sendiri kan, Mas. Kalau dari dulu aku usaha sendiri, aku cari makanan itu. Dan sekarang aku nikah sama kamu. Ya tujuan aku biar beban aku tuh berkurang, Mas. Bukan malah kayak gini. Udah deh, gak usah alasan. Semua itu kamu karena egois. Apa yang kamu mau itu harus ada sekarang juga. Aku harus mencari kemana makanan itu. Makanan itu sekarang udah tutup warungnya. Mas, makanan itu bukan cuma satu warung yang jual. Dan aku tahu kok warung-warung mana yang jual. Tapi kan kamu tahu sendiri kalau aku belinya jalan kaki, nggak bawa motor, nggak bawa mobil. Ya karena itu kamu nggak mau usaha, Mas. Kamu nggak pernah ngusahain apa yang aku mau. Tuh kan, ini aja kamu udah egois, Lel. Seharusnya kamu itu bisa menghargain aku itu jalan kaki buat bisa mendapatkan makanan yang kamu mau. Aduh, udah deh. Pokoknya sekarang aku mau kamu cari makanan itu sampai dapat. Kamu usaha. Sekarang banyak ojek online. Ya udah deh, aku bakalan usahain sekarang juga. Ya udah, sekarang udah pergi. Dari malas aku di rumah ya. Dari tadi kayak jalan. Dasar suami nggak guna. Awas aja ya. Kalau sampai dia nggak dapat makanan itu, aku nggak bakalan biarin dia tidur dengan tenang di rumah aku. Udah rumah numpang, uang juga aku yang ngasih tiap hari. Cuma disuruh beli makanan, dia nggak bisa. Kayaknya aku salah banget deh kalau nikah sama dia. Andai aja mantan aku itu masih inget sama aku, mungkin aku akan balik sama mantan aku. Yaudah deh, mending sekarang aku cari minum dulu deh. Karena kayaknya aku haus nih teriak-teriak. Di sini Git, tempatnya Git. Iya di sini bos, tempatnya bos. Ayo Sam. Jadi kalau emang udah deket di sini tempatnya, mending kamu aja langsung ke sana. Aku kan juga bareng sama calon istri aku. Jadi gimana nanti keputusan soal kerjasama untuk kantor kita itu aku pasrahkan sama kamu. Dan kamu gak usah bilang bos lagi sama aku berkali-kali tiap aku bareng sama kamu. Kamu tetap panggil aku bos, panggil aja Bagas kayak kemarin-kemarinnya, kayak dulu-dulu gitu. Kan juga gak enak sama kamu guys. Udahlah, gak apa-apa. Kita ini bukan atasan bawahan, tapi kita partner kerja. Jadi gak ada atasan, gak ada bawahan, oke? Ya udah kalau begitu, aku minta tolong kamu coba beresin biar aku di sini bareng sama calon istri aku. Kamu sama dia. Kayaknya kita juga terlalu sungkan buat ngobrol sama kita, sayang. Jadi aku harus ingetin kita berkali-kali. Tapi sekarang ini aku gak nyangka aku bakalan bisa sesukses ini, punya mobil bagus, rumah bagus, terus perusahaan yang besar, banyak karyawan juga. Aku mau bilang terima kasih sama kamu. Kamu datang dan kamu sebagai obat ketika aku lagi terluka.
Dan kamu bukan hanya menyembuhkan, tapi kamu juga mengubah semua kehidupan aku. Aku makasih ya sayang. Mungkin Dengan adanya, kalau gak ada kamu, aku gak bakalan begini. ya tapi dengan adanya kamu menerima cinta aku selama ini mas, aku udah ngerasa bersyukur banget. Ya meskipun pasti butuh proses yang panjang buat kamu bisa terima aku sebagai pasangan kamu, tapi aku nggak mau buat kamu jadi mengingat masa lalu kamu. Jadi sekarang kamu udah bahagia bareng aku udah senang. Aku mau kasih tahu sama kamu, aku udah gak pernah ingat tentang masa lalu aku. Dan mungkin dulu aku takut melupakan dia, tapi setelah aku jalani sama kamu juga baik-baik terus sama aku, selalu pengertian sama aku. Akhirnya aku lupa sama orang yang dulu aku kejar-kejar. Ya sekarang pada akhirnya aku bisa menjadi orang yang terpandang, sukses, dihormati, disegani banyak orang. Ya itu cuma berkat kamu sayang. Makasih ya mas. Mungkin kalau bukan karena semangat kamu, aku juga nggak bakal bisa sampai sekarang. Aku lihat tangan kamu juga semakin kasar. Ya kan kalau semakin kasar itu kan tandanya aku bekerja sayang. Tapi gak apa-apa lah, mau tangan aku kasar, mau muka aku juga udah gak setampan dulu, gak apa-apa, yang penting aku banyak uang. Karena sekarang kan kita apa-apa butuh uang, kita mau tampan butuh uang, kita mau cantik juga butuh uang. Jadi sangat bohong banget kalau orang juga bilang gak butuh uang. Tapi kita kan juga harus lihat situasi, kalau keadaan kita nanti kayak seperti sekarang ya kita menyesuaikan aja, sesuai dengan kebutuhan aja, jangan sesuai dengan keinginan. Kalau sekarang kan kita hidup dengan sesuai dengan keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Ya kamu tenang aja mas, mau bagaimanapun keadaannya, kamu akan tetap menjadi pasangan aku. Sampai nanti kita menikah pun, aku akan janji sama kamu, aku bakal menjadi pasangan hidup kamu yang bener-bener setia nemenin kamu dalam keadaan apapun. Kok intinya ke depan kita itu harus hidup bahagia, kita harus melupakan masa lalu baik yang pernah membuat kita bahagia ataupun yang pernah membuat kita terluka. Kalau ada sesuatu kita ngomongin baik-baik, jadi belajar dari kesalahan yang udah pernah kita lakukan, entah kamu entah aku. Jadi ke depan kita biar gak tekar-tekar lagi, oke? Oke. Duh, di mobil juga gak ada air. Aku izin buat beli air dulu, boleh? Aku aja yang beli, kamu takutnya Mas Gita nanti cariin kamu mas, karena kan Mas Gita juga perlu sama kamu, biar aku cari minum ya. Ya udah deh kalau begitu. Gak apa, aku tinggal bentar ya. Oke. Ya udah, nanti aku balik. Makasih ya. Oke. Punya calon istri kalau pengertian begini mah enak banget. Daripada aku harus melupakan, harus mengingat masa lalu aku yang udah pernah bikin aku terluka. Dan aku fokus sama calon istri aku tercinta ini. Aku sayang banget sama dia. Aku bisa stres kalau terus-terusan kayak gini. Dan tiap hari aku juga bakalan ngalamin masalah yang sama kayak gini. Tuh kan? Dia nelpon-nelpon aku dari tadi. Iya, bodo amat lah. Biarin aja dia nyariin aku. Sampai pusing tuh kepalanya. Lagian jadi suami nggak guna banget. Udah tahu yang kerja itu aku, yang punya rumah itu aku, dan yang ngurusin pekerjaan rumah juga aku. Kerjaan dia cuma tidur, tapi disuruh cari makanan kayak gitu aja udah nggak becus. Udahlah, bodo amat aku. Mas Bagas? Leli, Mas, kamu akhirnya kita ketemu mas. Kamu apa kabar mas? kabar aku baik. Kamu ngapain di sini? Iya, aku lagi cari-cari angin aja sih mas. Oh, Oh iya mas, mobil ini mobil kamu mas? ya ini mobil aku. Sekarang aku udah punya perusahaan, Lel. Perusahaan itu juga udah besar dan berkembang. Tapi kalau misalkan kamu ada urusan, kamu lanjut aja. Kebetulan hari ini tuh aku libur kerja, jadi Oh, kamu udah kerja? ya Udah menikah? belum mas. Kamu sendiri udah nikah?
Belum, tapi maaf nih aku jadi bahas tentang masa lalu. Ya nggak Kenapa apa-apa dulu? sih. Dulu kamu tiba-tiba menghilang ya? Oh, Atau jangan-jangan kamu udah nikah lagi? gini Mas, dulu itu kamu tahu sendiri kan kalau semisal orang tua aku itu gak merestui kita banget, jadi aku diajak orang tua aku ke luar negeri Mas. Ya biar aku lupa sama kamu. Tapi yang perlu kamu tahu, selama aku di luar negeri itu aku selalu cari-cari sosial media kamu, dan aku belum nemuin apa-apa tentang kamu Mas. Tapi Baru sekarang ini aku ketemu sama kamu. aneh banget, padahal kan Instagram dan media Iya. sosial yang lain juga kamu kan udah ada. Mas, itu kan udah berapa tahun yang lalu dan aku orangnya pelupa, dan aku juga ganti HP. Itu semua permintaan dari orang tua aku Mas. Aku nggak bisa nolak. Sebenarnya aku juga gimana ya buat ngungkapin sama kamu. Tapi aku kecewa dulu karena aku berjuang bareng sama kamu. Iya, Kamu soalnya menghilang, jadi aku juga gak tahu harus cari kamu kemana. Aku kira kamu udah bareng laki-laki lain dan kamu udah menikah sama orang lain. iya, ya nggak mungkin dong Mas. Aku sesuai dengan apa yang kamu omongkan. Lagian kan aku tadi udah bilang sama kamu kalau semisal aku masih cari-cari kamu selama beberapa tahun itu Mas. Berarti kalau misalkan kamu cari-cari aku, kamu masih sayang sama aku? Iya sampai- jelas dong Mas. Aku sekarang itu masih sayang banget sama kamu. Kamu Dan aku nggak serius? mungkin lupain kamu begitu aja. Kamu gak bercanda kan? Kamu ngeliat dari muka aku, emangnya aku bercanda? Enggak kan? Tapi aku juga udah punya Punya calon apa? istri. Jadi kamu bener-bener udah ngelupain aku Mas? Iya, Ya kan aku kira kamu juga udah lupa sama aku, Lel. tapi nggak apa-apa sih kalau semisal kamu udah punya calon istri. Lagian kan sekarang kamu udah sukses dan kamu bebas milih calon istri yang kamu mau. Lagian aku juga belum setara sama kamu. Enggak, bukan begitu. Iya, aku Tapi- ngerti kok Mas. Kamu jangan gitu dong. Kamu kebiasaan kalau udah begini malah cerita yang sedih-sedih begitu. Aku kan jadi gak enak sama kamu. Aku bukan mempermasalahkan soal aku sekarang udah sukses atau kamu yang gimana, bukan. Tapi kan aku udah punya calon istri. Jadi coba aja seandainya kamu waktu itu tetap bareng sama aku. Mungkin sekarang kan aku hidup bareng sama kamu, bukan sama orang Iya. lain. Tapi kamu masih ada perasaan kan Mas sama aku? Mungkin Mas, gimana kalau kita nikah aja Mas? Lagian kan kamu juga masih belum mau menikah sama calon kamu itu. tapi kan iya yang selalu nemenin aku, Lel. Masa aku tega sih harus mengorbankan dia, Lel. Iya, Dia juga yang udah nemenin aku. iya, iya kalau kayak gini. Gimana ya, aku jadi bingung sekarang. Kenapa sih kamu datang waktu udah begini, Lel? Ya karena sekarang aku baru bisa meyakinkan orang tua aku Mas. Aku udah usaha selama bertahun-tahun dan Bentar deh, aku baru dapat hasilnya sekarang. kamu baru meyakinkan orang tua kamu, sedangkan kita juga udah gak lama hubungan. Mas, Gimana cara kamu ngeyakinin mereka, Lel? iya, kamu tahu sendiri kan, kalau semisal orang tua aku tuh butuh uang dari kamu maksudnya. Ya, tapi kan udah Jadi- dari dulu aku juga udah transfer itu semua tabungan aku udah aku kasihkan Mas sama kamu. Bagas, uang yang kamu transfer tuh nggak cukup Mas. Jadi aku kerja selama ini dan gaji aku bilang itu uang dari kamu, uang kiriman dari kamu. Mas, aku mohon sama kamu Mas. Kita udah pacaran lama Mas dulunya. Mas Bagas. Sayang, Mas, mau kemana? minta tolong dong, lepas dulu. Aku minta maaf, Lel, sama kamu. Karena aku udah bilang sama kamu, aku punya pasangan, Lel. Aku gak bisa. Soalnya aku sekarang udah lebih sayang sama pasangan aku, Lel. Maaf ya. Mas, tungguin. Sayang. Aduh. Kamu jangan salah paham dulu dong.
Kamu kebiasaan. Itu gak sesuai dengan apa yang udah kamu lihat. Gini deh, aku jelasin sama kamu. Mending kita duduk dulu. Gimana? Dalam keadaan gini kamu sendiri. Sabar. Udah, kita duduk dulu. Aku capek ngejar-ngejar kamu dari tadi. Jalannya kamu cepet banget. Ini udah kita hampir menikah. Jadi kamu gak boleh begitu. Udah, Aku gak bakalan nuker kamu dengan perempuan lain. Tadi itu kan memang mantan aku. Tapi cuman dia aja yang ngajakin aku balikan. Tapi aku gak pernah mau karena aku bilang kalau misalkan aku udah ada calon istri dan aku bentar lagi bakalan menikah. tapi masalahnya Aku sayang sama kamu. Jadi ayo dong, jangan permasalahkan masalah begini. Kamu mau pernikahan kita hancur cuman gara-gara orang lain? Mas, tapi selama ini aku itu tahu kalau perasaan kamu cuma untuk mantan kamu. Selama ini juga sikap kamu nggak sebaik pada saat kamu punya hubungan sama mantan kamu kan? Karena aku sambil kerja sayang. Jadi Iya aku ngerti, cuman aku tahu sampai saat ini pun yang ada di hati kamu cuma mantan kamu. Meskipun selama ini aku sudah effort ngasihkan segala sesuatu yang aku punya buat kamu. Kalau memang aku nggak bisa tergantikan sama mantan kamu, aku nggak apa-apa mas. Yang penting kamu bahagia, aku udah seneng. emang kamu rela aku bareng sama orang lain? Ya kalau misalkan kamu mengikhlaskan aku bareng sama orang lain, ya udah aku pergi. Iya aku nggak pernah rela kamu buat sama orang lain mas. Tapi masalahnya sekarang aku nggak bisa ngelihat kalau kamu nggak bahagia bareng sama aku. Kalaupun Nih, buat kamu. ngasih aku bunga yang layu, Yang penting kan hati aku gak pernah layu sama kamu. mending sekarang kamu jujur sama aku mas. Aku udah jujur, aku sayang sama kamu. Aku udah gak ada apa-apa sama dia. Dan kalaupun aku mau, aku mudah aja ninggalin kamu. Iya tapi kamu tahu Tapi kan. kenyataannya aku ngejar kamu ke sini dan aku ngasih penjelasan dan aku memutuskan tetap menikah sama kamu. Terus gimana dong? Masih apa lagi? Masih kurang meyakinkan lagi? Atau kehilangan baru membuat kamu sadar kalau misalkan aku benar-benar sayang sama kamu? Kamu mau kehilangan aku? Penyesalan nggak pernah ada di depan, pasti di belakang. Jadi untuk memutuskan sesuatu, menilai sesuatu itu kita harus pikirkan baik-baik dulu. Yang kita lihat belum tentu seperti kenyataan kejadiannya. Ngerti nggak? Iya aku nggak tahu perasaan kamu sekarang kayak gimana sama mantan kamu. Ya. Cuman Kamu nih gimana sih? iya aku cuman khawatir aja mas. Aku khawatir mantan kamu bersikeras buat balikan sama kamu. Ya gak apa-apa walaupun dia mau balikan sama aku ya kan yang terpenting aku gak mau balikan sama dia. Benar nggak? Hah? Atau mau dibalik nih, aku mau balikan sama dia tapi dia gak mau balikan sama aku. Itu lebih menyakitkan, tahu nggak? Oke kalau gitu aku minta maaf sama kamu. Aku janji sama kamu aku nggak akan. Nah, ya. Ngapain? Masih kesini? Iya, aku mau ngajar hak yang udah milik aku, Mas. Dan kamu tinggal bilang aja sama calon kamu ini, kalau semisal kamu masih sayang sama aku. Kayak yang kamu bilang tadi, Mas, waktu di tempat itu. Kamu bilang kamu sayang sama Kapan dia. Lel aku pernah bilang aku sayang sama kamu? Aku mau bilang mungkin dulu aku tuh sayang sama kamu. Mas. Beda dengan sekarang. Tapi kamu udah potong omongan aku kan. Aku sekarang nggak bisa Lel. Aku kan udah bilang sama kamu, ayolah. Aku ini bentar lagi bakalan nikah. Jadi aku nggak mau acara aku bareng sama Sinta itu rusak gara-gara kamu. Dan aku juga nggak mau dendam sama kamu. Kalau kamu emang sayang sama aku, kamu emang bener tulus sama aku, biarkan aku bahagia bareng sama dia. Lel. Udah deh, Mas. Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu. Kamu tadi sendiri bilang kalau misal kamu bimbang kan, kamu bingung harus milih aku atau dia kan? Aku bingung buat ngatakan sesuatu sama kamu, Lel. Karena kalau aku nolak sama kamu, aku tahu kamu, Lel. Kamu bakalan mencoba buat ngancurin aku sama Sinta. Iya. Itu maksud aku. Jadi kan aku gak pernah bilang aku masih sayang sama kamu kan? Ya mungkin sekarang kamu meyakinkan calon istri kamu ini karena dia udah tahu semuanya kan? Mbak, saya nggak kenal siapa kamu. Cuman mungkin memang dulu kamu pemenang di hati Mas Bagas. Tapi untuk saat ini, kamu nggak tahu kan gimana perjuangan aku dari dulu sampai sekarang. Aku menyimpan perasaan sama Mas Bagas dan sampai akhirnya aku bisa mendapatkan Mas Bagas. Jadi aku mohon sama kamu, tolong jangan perlakukan aku dan Mas Bagas kayak gini. Justru karena aku kasihan sama kamu. Karena rasa buat masa lalu itu benar-benar ada. Dan sekarang Mas Bagas lagi ngerasain hal itu. Tapi aku sama Mas Bagas sudah mau menikah.
Masa kamu tega Udahlah. ngelakuin ini sama aku? Udah lah, Lel. Aku minta tolong banget sama kamu. Mulai dari sekarang, kamu gak usah gangguin aku lagi. Begini ya, seandainya kamu bareng sama orang lain, aku pun ikhlas. Tapi jangan ganggu kebahagiaan aku bareng sama Sinta dong. Mas, aku nggak bisa kalau Mbak, sama aku kamu. mohon sama kamu, Mbak. Apa-apaan nih? Kamu? Jelaskan. Kenapa laki-laki ini bisa ada di sini? Eh, Atau jangan-jangan kedatangan kamu ke sini mau datang ke Leli ya? Jangan pernah ganggu hubungan orang lain ya. Leli sama aku sekarang sudah menjadi suami istri. Hah? Suami istri? Mas Bagas, Maksudnya apa sih? Kamu nggak perlu dengerin omongan dia, Mas. Bentar deh. Bukannya kamu kakaknya Leli ya? Kok bilang suami Leli? Iya, Mas, dia itu emang kakak aku, cuma sekarang kayaknya Coba deh, kamu bisa jelasin nggak? dia lagi sakit, Mas. Udahlah Lel. Aku itu sudah muak dengan semua ini. Asal kamu tahu ya. Dulu sewaktu aku gebukin kamu, dia itu cuma mau ambil harta kamu doang. Dia tuh nggak pernah cinta sama kamu. Ternyata dia yang udah gebukin kamu dulu, Mas. Jadi benar, Lel. Mas, Aku udah relain tabungan aku 20 juta. Itu tabungan aku semua, Lel. Dan kamu nikmatin bareng sama dia. Emang kurang ajar ya perempuan seperti kamu. Lel, aku bisa jelasin semuanya, Mas. aku juga mau bilang sama kamu. Aku sekarang bergelimang harta, Lel. Dan aku sekarang udah ada calon istri. Aku tegaskan sekali lagi sama kamu. Mulai sekarang jangan pernah ganggu hubungan aku sama Sinta lagi. Ingat, kita memang gak bisa ditakdirkan buat bareng-bareng, Lel. Karena mungkin kamu udah gak cocok sama aku juga gak cocok sekarang sama kamu. Tuhan itu memang adil, Lel. Gak bakal mempertemukan orang yang bejat kayak kamu Mas Bagas, tapi untuk hidup bareng sama aku. apa yang dia omongin tuh nggak sesuai, Mas. Gak mungkin dong. Dia bilang, tiba-tiba bilang kalau dia itu suami kamu. Berarti kalian pinter banget ya buat sandiwara ya. Jadi yang ngejar-ngejar itu bukan laki-laki ini. Kamu yang ngejar-ngejar Lel. Kamu nih emang kebangetan ya, Lel. Aku gak mau lagi ya. Mulai sekarang jangan pernah ganggu hidup aku lagi, Lel. Mas, Kamu harus bahagia bareng sama dia. Terima kasih ya. Bertahun-tahun aku memperjuangkan kamu dan bertahun-tahun juga aku ngumpulin tabungan buat kebahagiaan masa depan aku. Tapi sama kamu disalahgunakan dan aku ditipu sama kamu, Lel. Mungkin dulu aku buta karena aku dibodohin sama kamu. Kamu pinter ngerayu aku, Lel. Tapi kebenaran kan bakalan mendapatkan jalan yang... tapi apa nggak bisa diselesaikan secara baik-baik, Mas? Kamu masih minta diselesaikan secara baik-baik ya? Hah? Apa kamu gak punya malu? Kamu juga udah punya suami. Kamu udah denger kan? Aku udah gak mau sama dia. Aku memutuskan bakalan tetap nikah sama kamu. Sekarang kita bakalan hidup bahagia tanpa diganggu sama dia. Jadi minta tolong sama kamu. Kamu gak usah cemburu soal dia lagi karena dia bukan tipe aku lagi. Mas Bagas. Udah. Udah ya. Selama ini aku muak sama kamu. Aku udah capek dijadikan kacung sama kamu selama ini. Kurang apa aku sekarang, Lel? Hah? Aku udah setia. Kamu di mana? Kamu kurang segalanya. Jelas-jelas yang kerja itu aku. Kamu yang kerja karena aku sekarang baru dipecat, Lel. Kalau semisal aku masih kerja, kamu nggak bakalan kerja sekarang, Lel. Ya udah deh. Sekarang aku udah tahu sifat kamu. Mending kita cerai aja deh. Ya udah, aku yang bakalan ngurus semua ke kantor pengadilan. Ya udah, urus aja. Oh, jadi gini ya? Kamu seneng kalau kamu mau cerai sama aku? Kalau iya kenapa? Justru dari dulu tuh aku emang pengen cerai sama kamu. Oh, syukur deh kalau kayak gitu. Ya, kamu tinggal urus aja tuh surat-surat perceraian kita. Tenang, kalau cuman mau ngurus surat perceraian kita, aku masih ada uang kok. Ya, dan kalau perlu, kamu nggak usah menampakkan diri kamu lagi di depan aku. Karena aku udah muak melihat muka kamu. Aku menyesal bisa menikah sama orang seperti kamu, Lel. Yang di sini seharusnya nyesel tuh aku. Aku nyesel udah cari suami yang nggak guna kayak kamu. Aku terpojok nikah sama kamu, Lel. Aku jadi babu sama kamu. Karena kamu emang pantasnya jadi babu. Ya udah deh, terserah kamu aja. Dulu, sewaktu aku masih tajir, sewaktu aku masih kaya, kamu itu masih ngemis-ngemis mau pacaran sama aku, pengen nikah sama aku. Dan sekarang, kamu malah buang aku seperti ini. Udahlah, mending kita cerai aja. Ya udah. Untung aja sekarang aku udah bebas tuh dari cowok nggak guna itu. Sekarang aku nyesel banget. Kenapa nggak dari dulu aja aku nikah sama Bagas? Mungkin kehidupan aku yang sekarang itu jauh lebih baik daripada sama Mas Romi itu.
Jelas-jelas Bagas sekarang tuh udah sukses banget. Dia udah punya mobil. Dan sekarang aku udah ditinggal sama Bagas. Sekarang dia udah punya pengganti aku. Ya udah, kayaknya aku harus cari mangsa baru aja nih. Yalah.